Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Mandaba. Kembali lagi bersama saya Farhan Hafiz, siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul dalam acara Tokso Ramadan Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dengan tema Momentum Ramadan guna meningkatkan skill siswa bersama Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul. Halo Sobat Mandaba, saat ini saya sudah bersama narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Ulul Ajib Magister Pendidikan. Sebelum kita menyimak pemaparan dari beliau, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Farhan. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Farhan sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ibadah puasa hari ini lancar nggih Pak? Alhamdulillah lancar, mudah-mudahan sampai akhir nanti juga lancar. Amin. Semoga kita juga masih dapat dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun depan Pak. Amin. Menurut Bapak, bagaimana kita sebagai warga madrasah dalam menyikapi datangnya bulan Ramadan, terutama Ramadan tahun ini Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat Mandaba yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah untuk bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, khususnya Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul menyambut bulan suci Ramadan ini dengan berbagai kegiatan, termasuk diantaranya juga siswanya dengan program pesantren Ramadannya, kemudian juga Bapak Ibu Guru dengan program kajian dan tadarusnya, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, termasuk juga kegiatan untuk menghimpun dana untuk santunan kepada fakir miskin melalui zakat fitrah maupun juga zakat mal dan lain-lain, banyak sekali. Dan alhamdulillah untuk tahun ini teman-teman kami, Bapak Ibu Guru dan warga madrasah pada umumnya menyambut dengan semangat Ramadan yang cukup baik. Baik Pak, berarti poin pentingnya itu warga madrasah menyambut Ramadan ini dengan penuh sukaria, dengan berbagai program unggulannya, begitu ya Pak? Begitu. Lantas menyangkut yang Bapak sampaikan tadi, salah satu program unggulan apa yang ada di Man2 Bantul dalam menghadapi bulan Ramadan tahun ini Pak? Ya, untuk Man2 Bantul tahun ini, khususnya di bulan suci Ramadan ini, untuk siswa ada pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan yang berisi kajian-kajian kaitannya dengan keagamaan, juga pembinaan, termasuk kerjasama dengan KASI Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bantul dengan BRUS, itu bimbingan remaja usia sekolah. Beberapa waktu yang lalu sudah kita jalankan dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kemudian hari ini Kamis tanggal 21 April ini juga ada kegiatan penyuluhan dari kepolisian kaitannya dengan antisipasi pencegahan kejahatan jalanan untuk anak-anak, karena saat ini kan sangat marak sekali. Harapannya agar para siswa, khususnya untuk siswa madrasah, tidak ada yang terlibat di dalamnya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, termasuk ada pengumpulan zakat fitrah, kemudian juga santunan kepada anak-anak yang kurang mampu dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Dan mudah-mudahan ini dari tahun ke tahun nanti diupayakan semakin meningkat, harapannya itu. Berarti salah satu program unggulan Man2 Bantul dalam menyambut bulan suci Ramadan ini adalah salah satunya tadi program untuk siswa gitu Pak, termasuk siswa. Pesantren Ramadan juga ya Pak? Iya. Lantas apa manfaat dan tujuan dari program-program itu tadi, khususnya bagi warga madrasah dan lingkungan sekitar Pak? Ya. Adanya kegiatan khususnya untuk pesantren Ramadan ini untuk materi tambahan, penguatan untuk pembinaan karakter, khususnya pembinaan karakter untuk anak-anak kami, para siswa Man2 Bantul,
khususnya di bidang keagamaan, sekaligus juga penanggulangan kaitannya kenakalan. Kalau dikatakan kenakalan tidak, artinya kejahatan jalanan. Kalau dulu istilahnya kan kelitih, sekarang sudah tidak ada kelitih, itu artinya kan konotasinya lain. Maka diistilahkan jangan sampai anak-anak madrasah terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, sehingga dilaksanakan pembinaan, pembimbingan, dan kita kerjasama baik dengan kepolisian, kemudian juga dengan TNI maupun juga dengan pihak-pihak lain, termasuk Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Begitu Pak. Jadi intinya itu salah satu manfaatnya untuk meningkatkan karakter siswa dan untuk pencegahan dari kegiatan yang kurang positif, begitu ya Pak. Betul. Baiklah Sobat Mandaba, kita break sejenak. Tetap di Talkshow Ramadan Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kembali lagi bersama kami di Talkshow Ramadan Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kita lanjut ya Pak. Ya, siap. Dengar-dengar Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul ini terkenal dengan program keterampilannya Pak. Lantas, apakah program keterampilan tersebut pada saat bulan Ramadan ini tetap berjalan seperti biasanya dan bagaimana pelaksananya Pak? Ya, terima kasih Mas Farhan. Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul ini memang termasuk salah satu dari sekian banyak yang ditunjuk sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Madrasah Aliyah Keterampilan. Yang diantaranya ada agrobisnis, pengolahan hasil pertanian, kemudian tata busana, multimedia, otomotif, dan krialogam. Itu diantaranya itu macam-macam keterampilannya yang kita kelola dari tahun 2005 mestinya itu. 2005 sudah berjalan, hanya kemudian dikuatkan dengan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama itu, sehingga kita lebih eksis, apalagi dengan hadirnya gedung baru, gedung workshop keterampilan yang sudah cukup megah, dan itu kita manfaatkan untuk pengembangan skill dari anak-anak kami, anak-anak kita, terutama di keterampilan yang ada di Madrasah Aliyah Keterampilan itu. Kemudian ini harapannya bahwa kedepannya, karena kami menyadari bahwa dari 560 anak seluruhnya dari kelas 10, kelas 11, 12, tidak semuanya kemudian langsung melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga harus kita siapkan kaitannya dengan keterampilan agar anak-anak ini nanti betul-betul menjadi anak-anak yang mandiri tatkala lepas dari belajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul, terutama itu. Kemudian kami juga menyiapkan juga kegiatan-kegiatan termasuk program-program yang unggulan yang ada, termasuk ada inkubasi bisnis dan sebagainya. Itu harapannya kedepannya anak-anak ini lebih siap untuk menjadi seorang pengusaha, tidak hanya sekedar sebagai seorang pekerja, tapi diformat untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses kedepannya begitu. Kemudian di bulan suci Ramadan ini memang harapannya berjalan sebagaimana biasanya, hanya saja kita batasi karena juga situasi dan kondisi di bulan suci Ramadan. Ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ada juga kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk juga mengakomodir anak-anak yang punya kegiatan di masyarakat. Nanti tidak mengganggu, namun tetap bisa jalan sesuai dengan alurnya, sesuai dengan minat dari anak-anak itu untuk melaksanakan kegiatan keterampilan. Begitu nih. Berarti walaupun di bulan Ramadan program keterampilan di Madrasah Aliyah ini tetap berjalan walaupun diberi pembatasan, begitu nih Pak? Iya. Terus lanjut ini Pak, kalau misal boleh tahu di Man 2 Bantul kan ada 4 keterampilan atau 5. Nah itu salah satunya ada multimedia Pak. Nah itu program unggulannya atau mungkin produk atau
aplikasi apa yang mungkin pernah dihasilkan dari keterampilan multimedia ini, Pak? Ya, sebenarnya keunggulannya ya dari 4 atau 5, karena yang satu ini sedang kita kembangkan. Yang Kira-logam ini kan pecahan dari otomotif. Otomotif ini kita kembangkan, dan nampaknya meskipun peminatnya masih sedikit itu, tapi insya Allah itu kedepannya bagus itu, karena juga sudah kita siapkan link, termasuk diisi itu siap menerima lulusan MAN 2 Bantul jurusan Kriya Logam untuk menjadi mahasiswa. Isi ya, itu tanpa tes. Tanpa tes nih, Pak? Iya, bahkan nanti akan disiapkan juga beasiswa dan sebagainya. Kemudian juga link-link dengan Balai Besar Kerajinan Jogja juga siap. Kemudian juga yang lainnya. Kemudian kembali di program multimedia, harapannya memang tidak hanya sekedar menguasai IT-nya saja, tapi bisa mengembangkan ke aplikasi-aplikasi yang harapannya itu nanti bisa bermanfaat, baik untuk siswa itu sendiri maupun juga bermanfaat untuk masyarakat secara umum, terutama untuk pengembangan dunia pendidikan, kemudian juga pengembangan dunia bisnis, karena kita akan kerjasama dengan dunia industri. Sekarang industri tidak akan lepas dengan IT. Nah, ini harapannya itu untuk yang multimedia. Kemudian yang APHP itu juga sama. Kemudian juga yang tata busana, harapannya ya, seperti itu. Kemudian yang otomotif, kita kerjasama dengan Astra misalnya. Kita rintis ke Astra, dan harapannya nanti akan agar anak ini betul-betul menguasai kegiatan keterampilan itu secara profesional, harapannya kan itu. Sehingga betul-betul anak lulusan MAN 2 Bantul itu berpotensi sesuai dengan jurusan masing-masing. Ya, kemudian juga kita tahun ini akan merencanakan launching ekoprint pertama, itu sudah kita linkkan itu, bahkan kami juga sempat sudah berbicara dengan pejabat-pejabat di Kementerian Agama, baik Kanwil pusat maupun juga di kabupaten, bahwa MAN 2 Bantul akan melaksanakan launching ekoprint, kemudian juga APHP, juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang itu nanti ada ciri khas bunga telang. Bunga telang. Nanti akan kita patenkan bahwa bunga telang adalah produk dari MAN 2 Bantul. Ya, nanti kalau tata busana, misalnya batik atau mungkin tata busananya ada ciri khasnya bunga telang. Kemudian APHP-nya entah berupa produk masakan ataupun kegiatan lain bunga telang. Dan Kriya Logamnya nanti juga begitu, harapannya itu. Tapi bukan berarti otomotifnya nanti cap bunga telang, tidak. Jadi nanti artinya kan kita poles agar nanti betul-betul pada bahwa MAN 2 Bantul punya ciri khas bunga telang sebagai produk keterampilan di madrasah. Berarti salah satu ciri khas dan produk unggulan di MAN 2 Bantul ini adalah saat ini adalah bunga telang gitu ya, Pak? Iya, betul. Itu nanti. Kalau boleh tahu itu bisa dijelaskan sedikit, Pak, mengenai filosofi bunga telang mungkin, atau dari bahan apa mungkin begitu, Pak? Bunga telang ini sebenarnya kan kalau di masyarakat tumbuh di berbagai tempat, di kebun-kebun, di pinggir jalan, di pinggir sungai dan sebagainya. Sehingga kalau sepintas kita lihat seolah-olah itu kurang bermanfaat, tidak berguna begitu ya, Pak? Dari kurang bermanfaat, maka kita ambil. Kami punya prinsip bahwa Allah menciptakan makhluk termasuk tumbuhan itu pasti ada manfaatnya. Kemudian juga untuk meminimalisir bahan-bahan yang kimia gitu ya, Pak? Iya, karena ini nanti alami kita pakai, termasuk membuat sirup, nanti sirup bunga telang, kemudian juga kue ada bunga telang, sehingga nanti istilahnya alami. Pakaian juga bunga telang gitu ya, Pak? Jadi warnanya enggak warna berbahaya begitu ya, Pak? Itu harapannya itu. Kemudian filosofinya ya kita artinya memanfaatkan ciptaan Allah berupa tumbuhan bunga telang ini, kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat, sesuai dengan tema kita layanan umat. Itu data kan itu, sehingga MAN 2 Bantul bagaimana melayani umat ini secara keseluruhan, dan terutama untuk para siswa agar nanti setelah lepas belajar dari MAN 2 Bantul
bisa mengembangkan diri sesuai dengan potensi masing-masing, baik dari sisi wirausahanya maupun juga dari sisi bisnis yang lainnya, dan lebih-lebih nanti ada ciri khasnya bunga telang kan itu iya, akan lebih bagus lebih gitu, ya. ada identitas madrasah begitu ya Pak. Termasuk pagi ini tadi kami juga mengembangkan link ke perbankan. Oh begitu. Jadi, iya Pak. insya Allah nanti anak-anak kami akan menerima buku tabungan sudah ada isinya. Sudah ada uangnya berarti. Iya, ada uangnya. Meskipun uangnya Rp5.000, tapi jangan dinilai Rp5.000. Ini untuk memancing bahwa nanti siswa MAN 2 Bantul aktif untuk menabung, yang arahnya apa? Ini untuk membangun modal usaha di hari depan. Nah, itu sehingga udah bagus, dan BSI siap untuk membackup, dan insya Allah nanti setiap saat akan hadir tim dari BSI datang ke lokasi madrasah, anak-anak nanti biar belajar menabung sendiri, bagaimana menabung, bagaimana berhubungan dengan perbankan dan sebagainya, karena dunia usaha tidak akan terlepas dengan perbankan. Itu harapannya. Soalnya kalau saya lihat juga di dunia pertemanan saya itu banyak yang boros Pak, jadi tidak belajar untuk menabung untuk kebutuhan di masa depan Pak. Betul, itulah itu makanya dengan pembelajaran pembiasaan menabung, dan ini akan diakomodir oleh BSI untuk istilahnya membackup kaitannya dengan sarana bagaimana anak untuk bisa berusaha untuk memupuk modal dari diri sendiri, mungkin uang sakunya, kemudian juga dari sumber yang lainnya, dari ditabung, kejuaraan, dari hadiah-hadiah juara, mungkin. Betul, itu salah satunya kan itu. Mungkin ya tadi saya sampaikan kan tidak boros-boros lah kan itu. Sedikit sih untuk pulsa, untuk kuota dan sebagainya kan. Shopping lah Pak. Itu yang padahal kalau di madrasah sudah difasilitasi dengan wifi. Iya, kan itu. Sekali, Pak. Ya kan itu bisa ditabung, yang arahnya ke depannya untuk modal usaha. Tatkala nanti seperti saya sampaikan di depan tadi, kita punya program namanya inkubasi bisnis, yang itu arahnya, dan nanti madrasah akan mendampingi siswa yang siap untuk pengembangan usaha selama 7 bulan. Oh begitu. Sehingga setelah 7 bulan nanti sudah harapannya mandiri. Oh begitu ya. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Apa harapan dan doa Bapak kepada siswa-siswi MAN 2 Bantul dalam meningkatkan skill keterampilan saat menyambut dan menghadapi bulan Ramadan tahun ini Pak? Sebenarnya tidak terlepas dari visi dan misi madrasah. Jadi visi madrasahnya kan mutiara bangsa, artinya madrasah yang untuk membentuk siswa madrasah yang unggul, terampil, kemudian juga inovatif, kemudian juga agamis misalnya, itu berwawasan global sampai ke sana. Harapannya apa? Nanti setelah lepas dari belajar di MAN 2 Bantul ini menjadi anak-anak yang punya karakter, kemudian juga mandiri, bertanggung jawab kan itu, sehingga bisa mengembangkan dirinya sendiri baik di dunia usaha maupun juga di masyarakat, harapannya kan itu. Sehingga dengan datangnya bulan suci Ramadan ini tentu saja waktu yang tepat untuk memulai. Jadi kapan lagi kalau tidak sekarang kan itu. Itu diantara itu, sehingga harapannya mudah-mudahan nanti anak-anak kami setelah selesai belajar di MAN 2 Bantul ini betul-betul menjadi anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang solih, anak yang solihah, yang bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri maupun juga bertanggung jawab sebagai hamba Allah, terutama itu. Ya nanti baik itu nanti berkiprah di dunia usaha maupun juga di hal-hal yang lainnya di masyarakat, tapi tetap karakter sebagai siswa madrasah itu tetap terjaga. Nah, itu harapannya itu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Pak, terima kasih banyak atas
penjelasan dan waktunya. Semoga Pak Ulul selalu diberikan kesehatan, Amin. selalu diberikan kekuatan Amin. untuk memimpin Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul Amin, ini amin. Menjadi madrasah yang dipercaya oleh Kemenak, dipercaya oleh masyarakat luas sebagai madrasah yang terampil serta unggul dalam soft skill. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah Sobat Mandaba, itulah tadi perbincangan kita bersama Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi Sobat Mandaba semua dimanapun Anda berada. Tunggu kami di acara-acara selanjutnya. Update terus informasi tentang MAN 2 Bantul di sosial media kami. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube MAN 2 Bantul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.